Itu tangkap yang begitu, Bu. Begini, ini sebetulnya kalau saya lihat sebetulnya ini ibu ini putus asa. Wah. Udah nggak sanggup lagi ngurus anak, saking bandelnya. Harusnya kan tidak masuk barak militer tapi diatur waktu tidurnya kan gitu. Siapa yang mengatur? Tidak perlu tentara juga. Daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikutin aja tuh program yang udah pasti. Termasuk orang yang tidak sepakat dengan kebijakan ini, dan saya sepakat dengan teman-teman Komnas HAM. Karena di sana itu tidak ada hasilnya. Jadi di Indonesia itu ya udah dibiarin aja gitu loh, Pak. Dijawab dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita bahas lagi nih tentang orang-orang yang selalu kritik Kang Deddy Mulyadi. Oke guys, gaskeun, lanjut tonton. Tapi Bu, sejujurnya mengapa Ibu sampai angkat tangan, sampai nyerah dan ya udah deh masuk militer aja? Kenapa, Bu? Ya, yang pertama buat kemajuan anak saya dan perubahan anak saya. Nah, yang kedua juga emang saya setuju sama programnya Pak Deddy. Ingetinnya gimana supaya dia tetap disiplin? Lah biasa gitu. Pak, kalau orang Bekasi mengomel. Contohin coba Bu, contohin coba. Udah ngomel kayak apa sih Bu? Coba Bu, boleh Bu? Ya Allah, udah kayak petasan. Iya, Gimana, udah ngomel beda. Kok sampai tidak mempan? Kami mau dengar Bu, gimana coba Bu? Kok sampai nggak Dia kayak, mempan gitu? Pak, tolong beliin ini. Disuruhnya jam 1, jalannya jam 3. Benar. Ya iya, orang megangin HP, apalagi game online ya Pak ya. Game online itu kan mungkin kagak bisa langsung di stop atau nunggu apa dulu, nunggu dapet ini, nunggu dapet itu kan. Nyuruhnya jam 1, berangkatnya jam 3. Berarti kan emang gak disiplin nih. Nah, maka dari itu dengan adanya program Pak Deddy untuk anak-anak yang maaf ya kalau kata orang mah nakal, kalau menurut saya bukan anak nakal, anak yang emang membutuhkan sarana perhatian dari seorang pemimpin. Jadi gimana caranya nih anak ini, selama ini kan nggak ada loh Pak, anak tawuran masuk kantor polisi kan, anak narkoba masuk kantor polisi. Jadi kalau dengan program ini kan mereka tuh dibimbing, bukan dihakimi. Oh lu tuh dulu narkoba atau apalah. Dengan programnya tidak dihakimi loh, tapi mereka tuh malah dilatih, malah dididik. Toh mereka juga nggak kehilangan pembelajaran di sekolah juga. Terus kayak yang mengajarkan juga TNI, tahu sendiri lah Pak. Tapi Ibu sudah perhatian penuh ke anak atau mohon maaf nih Bu, takutnya Ibu sibuk di luar, punya banyak agenda kegiatan rapat-rapat. Iya, namanya ibu-ibu mah Pak, emangan begitu dah, dikata perhatian kurang. Iya. Dikata iya, lah iyalah. Kalau mak ngomel mah begitu emang. Dikata perhatian ya emang mungkin sayanya kurang perhatian. Ya begitu dah Pak, namanya mak-mak. Iya bukan, benar. Emang mama seperti itu, emang mama kurang perhatian. Menengah ke bawah tuh emang seperti itu kadang-kadang. Jadi untuk mencari uang kan sangat sulit gitu kalau menengah ke bawah. Jadi kaum elit tuh terlalu menggampangkan banget gitu. Padahal kan sangat jauh beda level, mungkin karena mereka tuh gampang cari uang. Kalau mereka kan tinggal ngomong besok mau bisnis apa lagi, kalau kita mah cair makan besok aja gimana gitu. Jadi menurut gue yang nakal ini banyaknya ya menengah ke bawah. Jadi yang selalu berjuang untuk makan gitu. Walaupun ya enggak semua, tapi walaupun ada, makanya ada militer ini sangat membantu banget untuk menengah ke bawah, untuk masyarakat menurut gue ini. Makanya si ibu ini sangat kelihatan, walaupun lawannya itu bisa dibilang lawannya 3, tapi kelihatannya sangat cerdas, lebih cerdas menurut kelihatannya karena dengan hati. Yuk kita lanjut. 14 hari tinggal tanpa orang tua, Ibu nggak khawatir Bu? 14 hari lepas sama orang tua, ada Insya latihan Allah fisik, enggak, Pak. ada latihan disiplin, udah nggak bisa lagi begadang Bro? Insya Allah enggak. Soalnya kita percaya loh Pak sama programnya pemerintah itu pasti kan mereka sudah memastikan yang terbaik buat anak-anak kita kan. Makanya kalau menurut saya sih kayaknya tuh
dengan adanya program Pak Deddy Mulyadi, maaf ya Pak Deddy, saya sebut lagi, saya kagak kenal Pak Deddy nih, tapi saya mah mendukung dengan adanya program Pak Deddy Mulyadi ini. Semoga tuh Jawa Barat itu bersih dari tawuran, lebih aman, lebih adem, kayak kerusuhan masyarakat itu juga Ini berkurang, masyarakat asli, dan Bos. Jawa Barat itu bisa jadi maju dan Bukan maju. politik. Tapi ini Bu Sofia ya, banyak kan yang bilang nih, wah ini kalau sampai kemudian dipaksa masuk barak ini melanggar hak asasi manusia nih, melanggar HAM nih gitu. Kalau menurut Ibu gimana? Eta pisan. Kalau menurut saya sih nggak melanggar HAM ya Bu, kan anak kita nggak disiksa juga di sono, malah dikasih ilmu, malah dikasih pelatihan yang lebih bagus. Kalau menurut saya sih yang melanggar HAM mah lebih ke koruptor tuh. Bener. Emang good, gue jempol 2 untuk ibu ini nih, sangat cerdas banget. Ini dia pada digempur sama 3 elit ini, atau 4 atau 3 mungkin. Dia berani banget untuk statementnya yang natural gitu, makanya kelihatan pintar karena natural, enggak dengan, jadi dia dengan hati gitu, bukannya dengan politik, bukan dengan benci. Makanya si ibu ini kelihatan sangat cerdas menurut gue. Jadi kan terlihatnya ibu-ibu ini sangat cerdas karena dia dari hatinya sendiri yang natural gitu, nggak ada grogi-groginya seperti biasanya kan. Ucapan-ucapannya sangat berlogika banget, sangat masuk akal banget pada masyarakat, gampang banget gitu mencernanya. Beda dengan yang lanjut lah. Kalau menurut saya tuh segala sesuatu itu ada prosesnya. Jangan sebelum proses itu dimulai kita jangan kontra dulu, jangan mendikte, oh ini begini gini. Kita tunggu dulu tuh, program itu kan berproses. Nanti setelah proses ada hasil. Begitu ada hasil nih, oh Pak, program Bapak tuh anak tuh nggak ada perubahan. Atau program Bapak itu anak tuh jadi begini. Nah itu baru deh bisa kita komplain, kita ajuin hukum atau apa. Ini kan baru baru proses, belum ada hasil. Oke. Kenapa baru proses itu mereka tuh udah yang melaporkan, yang ini, yang itu. Sebelah Ibu tuh. Sebelah Ibu. Iya nggak apa-apa kan kita sama-sama warga Tapi Bu, Bekasi ya Pak kami ya. dengar Ibu Kan sudah kalau mengusulkan. bapak-bapak kan sama emak-emak beda, emak-emak kan lebih tahu Enggak anak oleng tuh yang segede Waduh. banyak. Ini kalau the power of mama yang turun agak susah nih. udah cair, Iya. udah Tapi cair tuh yang Kita yang lihat pinggir dulu yang udah cair hasilnya. mungkin. Oke. Jangan belum lagi proses, udah di apa sih, di beginilah begitu. Namanya tujuan itu ada proses sebelum ada hasil. Tolong dong hasilnya dulu kita lihat, jangan lagi proses kok udah dihujat lah yang begini, yang HAM, yang apa gitu loh. Tapi kami penasaran Bu, dengar Ibu curhat seperti ini, menyampaikan langsung ke Pak Deddy Mulyadi itu gimana Bu ya? Ya kalau saya mah Pak, kalau diundang sama Pak Deddy nih, unek-unek saya keluarin semua. Wih deh. Siapa Iya. tahu malam ini bisa dikeluarin Bu, dilihat langsung sama Gubernur Jabar Bu. Siapa tahu nonton nih. Iya, amin. KDM. Dikeluarin Saya aja nggak, unek-uneknya, iya, Bu. saya nggak pernah kenal Pak Deddy, saya nggak kenal Pak Deddy. Cuman buat saya itu programnya itu ya emang bagus. Ini natural, Emang program ini seorang baru pemimpin yang memperdulikan anak-anak nih. Emang tahu sendiri lah anak-anak SMK, apalagi tawuran. Tawuran itu bukan cuma kita yang dirugikan, dirinya sendiri, keluarga, semualah ya Pak ya, pasti udah dirugiin tuh, terutama masyarakat kan. Makanya kalau itu saya mohon banget nih, kita lihat dulu nih prosesnya program Pak Deddy Mulyadi, hasilnya nanti gimana, barulah kita mendikte beliau dah ya. Pak programnya kurang bagus, Pak programnya begini. Jangan ketika proses aja baru dimulai, mereka udah bla 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 dah. Oke. Nah kalau Merekanya menurut di sebelah aja Bu, merekanya Bu. saya- iya. Pak sehat Nah. Pak. Alhamdulillah Pak. Lihat ya, sumpah gue sangat-sangat kelihatan si ibu ini menurut gue cerdas banget gitu ucapannya. Bahkan sumpah gue mah salut sama si ibu ini, sangat apresiasi banget sama si ibu ini karena ucapan demi ucapan itu
masuk akal banget gitu, nggak seperti yang ono-ono gitu. Banyak sekali yang tidak masuk akalnya. Ini masyarakat tuh udah paham, berarti udah paham dengan kebijakan gubernur kita Jawa Barat ini. Tapi elit-elit tuh masih saja, yang gue heranin tetap saja. Padahal masyarakat udah paham itu arahnya mau kemana. Masa elit-elit nggak paham nih, gimana sih otaknya? Ya sebagus-bagusnya, apakah masyarakat lebih pintar kah? Gue liur, gue mah aslina liur, sumpah. Gue mah keren banget sama si ibu ini dari Bekasi katanya. Mantap banget. Kita gaskeun, lanjut. Giliran si Adel. Gimana lagi Del? Gaskeun Del. Gimana nih? Apakah masuk akal yang mana? Apakah ibu bos Sophia, ibu yang dari Bekasi ini Sophia, atau si Adel ini? Gaskeun, kita pasti gaskeun. Lanjut. Ya, terima kasih. Ada yang kemudian bersuara bahwa program tersebut sangat luar biasa, dibutuhkan oleh masyarakat, terutama oleh anak mereka. Tapi Anda berbeda ya, boleh diceritakan Pak Ade? Jadi begini, ini sebetulnya kalau saya lihat sebetulnya ini ibu ini putus asa. Wah. Udah nggak sanggup lagi ngurus anak, saking bandelnya. Beliau putus asa, negara juga gagal dalam mewujudkan tujuan pendidikan, akhirnya ya sudah dimiliterkan saja. Lalu masuklah barak militer, digundulin, pakein baju militer, suruh merangkak di jalan becek, diajarin baris berbaris, yel-yel. Pertanyaannya adalah apa hubungan itu semua dengan tujuan pendidikan yang memanusiakan manusia? Ya kan? Jadi disiplin, oke lah disiplin, nggak nakal, jadi rajin dan lain sebagainya. Itu sebetulnya menuntut kesadaran. Nah kesadaran itu dibimbing. Anak-anak ini adalah manusia sebagai subjek, bukan tanah liat yang bisa dibentuk atas kemauan orang tua atau gubernur, bukan. Jadi saya melihat ini, program ini adalah kemauan orang tua dan kemauan gubernur tanpa memperhatikan kemauan anak. Pernah nggak ibu tanya, kenapa sih kamu main game terus? Kenapa sih kamu nggak mau belajar? Apa masalah kamu? Kamu kurang apa? Ayo dong cerita. Langsung dijawab aja Bu, langsung dijawab aja Bu. Ngobrol sama mama. Sebentar, saya belum selesai. Ngobrol sama mama. Harusnya ditanya dong, apa kemauan murid ini, kemauan anak sebagai subjek, bukan objek. Mereka ini bukan tanah liat yang dibentuk semau kita. Mereka punya bakat, punya minat, punya kemauan yang diberikan oleh Tuhan. Nah kita orang tua dan negara itu membimbing supaya terbentuk nih bakat-bakatnya, bukan dibentuk dengan cara-cara militer. Aduh, parahnya Adel, ini kan proses pembimbingan, masa kamu kagak ngerti banget. Sulit kita jadi, padahal dia tinggal resapi aja dari video-video maksudnya Kang Deddy itu gimana gitu, tapi dia tetap saja. Kan Kang Deddy ini udah ngarahin, ada yang hobi ini, ada yang berbakat ini kan udah diarahin, udah ditanya Del. Aduh, Kang Adel parah banget. Cara berpikir Anda gimana sih? Saya gak ngerti aslinya. Asli gue, Cok. Padahal kan udah jelas. Udah jelas itu sangat kenapa sulit banget sih untuk mungkin udah kadung benci atau kadung gimana gitu, agak tahu. Lanjut lah. Hukumnya juga pakai cara-cara militer tuh nggak ada dasar hukumnya. Yang melanggar bagian mana Pak Adel? Yang Bapak melihat wah ini kayak bertentangan nih dengan tujuan pendidikan kita. Misalnya begini nih, militer identifikasi dalam pikiran kita semua manusia. Wah, enggak yang semua. namanya militer itu kan semua, untuk perang ya. Ntar lu nggak semua. Jangan semua orang, jangan Anda babat rata semua orang, oke? Kita enggak gua mah enggak semua, oke? Lanjut. manusia lah yang namanya militer itu kan untuk perang, menjaga pertahanan dan keamanan. Nah sekarang anak dilatih dalam barak militer dengan stigma anak nakal,
Ya kan, ketika keluar dari barak militer, apa dicap oleh masyarakat? Oh, ini anak nakal alumni barak militer. Sudahlah nakal, dilatih dengan cara militer, lalu diterjunkan kembali kepada masyarakat, orang tua dan negara. Apa yang dialami oleh anak ini? Dia manusia sebagai subjek distigma sebagai anak nakal, alumni barak militer yang dikembalikan kepada masyarakat. Pasti lingkungan akan menilai, weh, ngeri nih. Alumni barak militer nih anak nakal nih. Nah, ini stigma ini, ya Allah, saya melihat ini sebuah kejahatan terhadap anak. Nah, inilah yang saya laporkan ke Komnas HAM. Buset, kejahatan gitu bro. Aduh, parah banget ya. Ternyata dia berpikirannya bahwa ini gimana sih cara pemikirannya. Bahkan dia kan ini Kang Deddy Mulyadi tuh menyerahkan, ibu orang tuanya menyerahkan ke gue pusing aslinya. Gimana menurut kalian sih? Gue bingung. Padahal kan orang tuanya yang menyerahkan gitu dengan secara ikhlas. Mereka, apa bedanya dengan pesantren sih? Pemikirannya apa bedanya dengan pesantren sih? Kalau pesantren, aduh bingung gue. Cara berpikirnya si bapak ini gimana sih? Asli gue. Menurut kalian gimana sih ini cara pemikirannya? Larinya kok bisa ke sana gitu? Aduh, emang diam, lanjutlah. Dasar hukumnya, pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, tugas militer itu mempertahankan NKRI, melawan disintegrasi bangsa. Merendahkan. Nggak ada satupun pasal yang memberikan kewenangan atau legitimasi militer untuk ikut serta dalam membentuk karakter anak. Nggak ada. Negara-negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya, Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Jadi ini kalau pendapat ibu ini begini-begini ya wajar-wajar saja. Tapi kalau alasannya seperti ini, Pak Adil, ini karena anaknya sudah membangkang, susah diatur, tidak bisa lagi dikendalikan, nakalnya udah tidak rasional. Bisa diterima itu, Pak? Tugas orang tua. Coba solusinya menurut Tugas Bapak orang tuh tua. gimana? Anak Terutama nakal. anak-anak yang Nih, tawuran. dengar Bu, anak nakal itu pasti disebabkan oleh lingkungan. Nggak mungkin anak dari lahir sudah ditakdirkan nakal, nggak ada. Anak nakal, bandel Gitu ya Bu, Maaf ya, caranya salah. kalau misalnya Katanya. nggak pakai cara militer, dari zaman ke zaman itu SMK itu selalu tawuran. Mana solusinya sampai Mana solusinya sekarang? sesalahnya? Hanya dicatat demokrasi, Bapak Ibu, ditahan. Mana solusi? Bagi yang masih belum paham tentang bagaimana kondisi psikologi anak-anak yang biasa terlibat tawuran, minum obat, main game online, dan berbagai peristiwa lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjalanan hidup seorang anak yang merusak otak kiri dan otak kanannya. Nih, ada pernyataan argumentatif dan logis dari anak muda Indonesia yang harus disimak oleh kita semua. Kadang yang dibutuhkan anak muda bukan hukuman, tapi struktur. Deddy Mulyadi mengirim puluhan siswa nakal ke barak militer, bukan untuk dihukum, tapi dibimbing. Di sana mereka akan belajar disiplin, tanggung jawab, dan rutinitas. Hal-hal yang mungkin tidak mereka dapatkan di rumah atau di sekolah. Banyak yang protes, katanya ini terlalu militeristik. Tapi mari jujur, sebagian anak muda kita tumbuh di lingkungan yang bising tapi kosong, penuh tuntutan tapi tanpa arah. Barak bukan solusi untuk semua, tapi ia bisa jadi ruang aman bagi yang kehilangan pegangan. Di sana mereka belajar bangun pagi, menyusun tempat tidur, menghormati instruksi, hal sederhana yang perlahan membentuk karakter. Dalam psikologi sosial, terutama dalam pendekatan behavioristik, meyakini bahwa perilaku manusia dibentuk, dipelihara, dan diubah oleh konsekuensi yang muncul dari lingkungannya. Ketika seorang remaja berada dalam sistem yang terstruktur, dengan aturan yang konsisten, respon yang dapat diprediksi, dan penguatan yang jelas, maka perilaku yang baru punya ruang untuk tumbuh. Bukan semata karena dihukum saat salah, tapi karena dibentuk saat benar.
Lingkungan yang stabil memberi umpan balik yang ajak, dan dari situlah pembelajaran perilaku terjadi. Barak dalam konteks ini bukan simbol represi, tapi ruang eksperimental, tempat perilaku lama dipadamkan dan pola baru dipraktekkan berulang-ulang hingga melekat. Ini bukan persoalan militerisasi pendidikan, ini usaha untuk hadir ketika keluarga dan sekolah mungkin sudah menyerah. Ini tentang memberi kesempatan kedua dalam bentuk yang berbeda. Karena kadang yang terlihat seperti barak justru bisa menjadi rumah, tempat anak belajar mengenal dirinya. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat keteraturan. Kalau ngelihat statementnya Pak Adel ini ya, gue jujur sangat-sangat penasaran gitu. Gue ngebayangin ya, anaknya Pak Adel ini pasti anak idaman orang tua banget gitu. Anak yang nurut banget sama orang tua, anak yang tidak pernah membantah apa kata orang tua gitu ya. Boro-boro mau tawuran, berantem, nongkrong-nongkrong, minum-minum beralkohol gitu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Bolos sekolah aja nggak mungkin gitu loh. Ya kan? Ya guys, ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.